Ketika kita sholat tergambar, maka akan menggiring kepenasaran kita untuk menelisik lebih jauh bagaimana sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kamu ingin memiliki pendidikan anak yang baik, maka didiklah dirimu sebelum 25 tahun lahir. Nah, Nabi Ibrahim itu yang sekarang mungkin kurang apa? Trust. Percayaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan wawasan-wawasan baru kepada kalian semua. Nah, saat ini tentunya saya ditemani seorang narasumber yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke beliau. Narasumber sudah ada di tempat ini, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Tad? Alhamdulillah, sehat. Nah, Tad, mumpung masih di suasana Idul Adha, kita bakal ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha. Udah sering mungkinnya membahas tentang kurban dan semacamnya. Nah, sekarang pengen nih ngebahas tentang dimana karakter dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, itu bagaimana kepatuhannya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim sebagai ayahnya gitu. Karena kan mungkin itu bisa diulik gitu, bagaimana pendidikan seorang Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail sehingga Nabi Ismail bisa sebegitu baiknya gitu. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi sobat-sobat Salman yang mungkin udah mau menikah atau udah mau punya anak. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertamanya ya, jadi apa sih metode yang mungkin diterapkan oleh Nabi Ibrahim dalam mendidik Nabi Ismail itu, yang dimana mungkin bisa diterapkan di kepada anak-anak masa kini gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentu bukan suatu hal yang biasa ya, tapi ini memang suatu hal yang sangat mendasar di dalam memposisikan kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Pertama, karena sesungguhnya kalau kita menyadari betul setiap sholat kita bersalawat. Selain atas Nabi Muhammad SAW, juga atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dua kata uswah, keteladanan, itu dalam Al-Quran ada pada duanya juga. Jadi uswatun hasanah itu ditujukan pada Nabi SAW, Nabi Muhammad. Yang kedua juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya biasanya kita ingat Nabi Ibrahim tergambar lagi kalau Idul Adha aja, atau Idul Kurban. Tapi mending gitu kan ya, itu diingat-ingatkan. Tapi sejatinya sebetulnya ketika kita sholat tergambar, maka akan menggiring kepenasaran kita untuk menelisik lebih jauh bagaimana sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, termasuk yang tadi dipertanyakan tentang bagaimana metode pendidikannya kan. Nah, itu kan cukup banyak waktu untuk dicicil tentang siapa sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, namun demikian berkaitan dengan pendidikan, tentu saja pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyampaikan model pendidikan kepada putranya itu tidak tiba-tiba begitu saja juga. Jadi kalau kita runut bagaimana dari awal persiapannya tentu adalah persiapan yang sangat-sangat matang. Dan karena memang bimbingan wahyu ya, beliau para nabi itu bimbingan wahyu. Misalkan bagaimana yang namanya pendidikan itu, nanti ada yang ulama mengatakan bahwa kalau kamu ingin memiliki pendidikan anak yang baik, maka didiklah dirimu sebelum 25 tahun lahir. Nah, berarti sebelum nikah kita sudah mendidik diri, ya, mendidik diri kita kan. Bagaimana kita berharap bahwa putra-putri kita yang generasi yang kita harapkan, sementara kita sendiri sebetulnya di luar dari apa yang kita harapkan. Nah, karena itu melihat atau mencoba untuk memahami bagaimana Nabi Ibrahim mendidik Ismail itu banyak hal, diantaranya bagaimana beliau
mulai dari yang diceritakan tentu saja di dalam Al-Quran itu tidak sedetil, tidak semua kisah-kisah di dalam Al-Quran itu detil, tapi yang menarik kata kisah dari kosoyak kusu itu artinya ada unsur ikutan. Sesuatu mengikuti yang lain itu disebut dengan kisah. Karena itu kisah dikatakan kisah dalam Al-Quran agar nanti bukan sekedar cerita, tetapi ada ikutan. Termasuk mendengarkan atau menelisik tentang bagaimana metode pendidikan Nabi Ibrahim, bukan sekedar cerita yang tiap tahun diulang, oh udah selesai, oh udah selesai. Ada yang perlu kita menjadi ikutan. Ini sebenarnya cerita di dalam Al-Quran disebut dengan kisah, ya. Jamannya Al-Qasas, bahkan ada nama surat Al-Qasas, ya. Nah, itu jamak dari kisah dalam Al-Quran. Nah, di antaranya Nabi Ibrahim itu misalkan memiliki istri yang baik, ya, yang terpandang, ya, akhlaknya, sehingga ini menjadi pertimbangan bagaimana kita menginginkan putra-putri kita baik, tentu saja ditanamkan dari bibit-bibit yang baik, sebagaimana dalam sabda Rasulullah betapa penting memilih istri yang baik itu. Yang kedua adalah bahwa ada keteladanan tadi, ya. Jadi keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu jelas ditegaskan dengan Al-Quran, laqad kana lakum uswatun, ya. Jadi ada uswah untuk kalian bagi Ibrahim alaihissalam itu. Jadi bukan sekedar pengakuan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang baik, tapi Allah yang memberikan pengakuan dan mencantumkan di dalam Al-Quran bahwa memang Nabi Ibrahim punya sesuatu yang mesti diteladani, bukan hanya oleh kita kaum muslimin, tetapi oleh seluruh manusia yang banyak menjadikan teladan, gitu kan, bagi beliau. Kemudian juga tak kalah penting bagaimana beliau itu mendidik putranya. Nah, itu yang biasa suka diulang-ulang. Kisah dalam surat As-Saffat itu. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika mimpi, kemudian beliau nggak yakin bahwa itu adalah suatu perintah, tapi kok berulang, gitu kan? Mimpi yang berulang itu menjadikan Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Kemudian akhirnya beliau pun memutuskan untuk melaksanakan atas perintah Allah itu. Nah, hal yang menarik itu ternyata tidak langsung, karena ini sudah yakin nih, ini adalah perintah Allah. Ismail panggil, sembelih kan gitu, ya. Tapi yang terjadi itu ditanyakan dulu, ya, bahwa saya itu mimpi, kemudian pangdur madza taro. Ungkapan yang sederhana, pangdur madza taro. Wahai anakku, perhatikan, coba apa pendapatmu tentang mimpi ini? Ini model pendidikan yang luar biasa. Yang hari ini bagaimana mempertimbangkan bahwa peserta, bahasanya sebenarnya dalam Islam lebih enak murid, atau thalib, ya, karena bukan sekedar peserta. Murid itu orang yang mau belajar, orang yang punya kemauan, irodah, irodatan, orang muridun, orang yang punya keinginan untuk belajar. Nah, itu tidak melulu mesti kita dikte begitu saja, tapi mereka diminta pendapat. Apa pendapatmu, wahai anakku? Nah, walaupun demikian, ternyata responnya di luar ekspektasi banyak orang, termasuk kita. Mungkin kalau kita tidak mendengar dari cerita ini adalah satu hal yang diwahyukan, ini adalah Nabi yang masih diteladani, misalnya ceritanya kepada orang di sekitar kita, ada orang yang seperti itu, wah, kita mungkin belum percaya, atau bahkan menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu orang yang gila, gitu kan. Nah, tapi tidak demikian dengan Nabi Ismail, ya, yang ternyata, ya, karena ini wahyu, kita bisa merasakan dari sisi kemanusiaan seperti biasa dengan sebagai wahyu. Tentu akan berada di sana pentingnya iman. Nah, di sini ada nilai pelajaran apa? Dialog, hiwar. Jadi metode dialog itu penting di dalam pendidikan, ya. Kemudian yang ketiga juga tak kalah penting, sebagaimana dalam ajaran Islam ada ajaran tentang dakwah. Dakwah itu adalah model pendidikan, sebagian dari pendidikan, ya.
pendidikan dengan cara mengajak orang lain. Di sana ada ungkapan dalam Al-Quran itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, al mau'izatil hasanah memberikan nasihat ujangan. Di antaranya misalkan ketika mau memberikan nasihat kepada anaknya bahwa agama ini agama yang telah diridhoi oleh Allah. Karena itu mesti dipegang. Nah, ini di satu sisi ada yang namanya model dialog, tetapi di satu sisi hal-hal yang berkaitan dengan yang sifatnya sawabit, yang sifatnya kokoh, akidah, ibadah, itu dipilihkan. Ya. Jadi diajarkan, dipilihkan bahwa inilah agama yang Allah pilih. Bukan, nah terserahlah kamu mau berkeyakinan apa, bebas dari sini. Enggak. Ini ternyata ada halnya. Jadi selain dialog itu, hal-hal yang wilayah yang bisa didialogkan, ada wilayah yang ini adalah masalah akidah yang perlu anak-anak. Walaupun tidak perlu dengan paksaan-paksaan, tapi seperti tadi mau izoh, menanamkan dengan kesadaran nasihat-nasihat yang tentu saja tidak sekaligus, ya, itu perlu mengulang-ulang. Nah, dan yang terakhir di antara sekian banyak kalau kita mau menelisik lebih dalam tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim ini adalah doa. Bahkan doa itu yang kalau menurut saya mungkin yang pertama, karena doa itu bukan sekedar metode, bukan sekedar, tapi ini merupakan melebihi dari metode teknik. Ya, kalau dalam ini kan dalam konstruksi berpikirnya nanti teknik itu lebih khusus daripada metode. Metode itu lebih khusus daripada pendekatan. Nah, pendekatan itu dari tujuan itu dari visi misi. Ya. Nah, ini Nabi Ibrahim itu doanya itu visioner, ada visi. Ada yang bukan sekedar metode dalam artian teknik atau cara menyampaikan sesuatu agar dipahami oleh murid tadi atau peserta, tapi memang seorang pendidik itu punya visioner, visinya jauh. Yaitu apa? Visi yang menjadikan anaknya adalah orang-orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang takwa, orang yang tidak syirik, gitu kan. Nah, orang yang qurrata a'yun, yang itu kan dalam doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini jauh kan, bukan hanya untuk supaya lulus dapat predikat cum laude, enggak, bukannya itu. Ya itu bukan salah ya. Satu hal yang memotivasi bagus sekali kan, itu kan prestasi. Tapi tidak dibasati dengan prestasi akademik semata. Pendidikan Nabi Ibrahim itu melampaui itu. Ya. Jadi bagaimana yang metodenya itu didasarkan pada visi yang visioner yang sangat jauh, yang terungkap di dalam doa-doanya. Wah, itu doa-doanya sangat-sangat memberikan cerminan pelajaran yang berharga juga. Nah, itu untuk sementara berkaitan dengan metode yang digali dari Al-Quran berkaitan bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ya, padahal emang ya tadi seperti yang Ustadz ceritain kan, ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tentang di mana ya pendapat Nabi Ismail tentang mimpi Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ya, yang saya pernah mungkin saya lihat di dunia nyata sekarang itu banyaknya kebanyakan orang tua hanya mendikte nah, tanpa ada komunikasi itu. Yang menarik, kenapa itu bisa terjadi? Menerima kan? Iya. Nabi Ismail menerima. Nabi Ibrahim itu yang sekarang mungkin kurang apa? Trust. Percayaan, ya. Ya. Atau juga meaning. Ya. Bahkan bukan saja meaning, tapi ada tujuan tadi. Ya. Nah, jadi kenapa kok Nabi Ismail maunya beliau dalam usia yang masih sangat-sangat muda, banyak diharapkan lah, ya, saya generasi muda
itu kok mau-maunya disembelih gitu kan. Nah, tapi kita bisa menyimak bagaimana Nabi Ismail alaihissalam itu, beliau tentu bukan sekedar menerima karena punya trust, punya kepercayaan terhadap sang ayah. Nggak mungkin ayah itu zalim, nggak mungkin ayah itu ngarang-ngarang, padahal kan Nabi Ibrahim seperti tadi doa minta putra itu lama juga, karena kan awalnya tidak dikasihkan putra, lama dengan waktu yang cukup lama. Masa iya beliau tega juga? Nah, itu karena ada tadi makna, meaning. Jadi makna hidup pada Nabi Ibrahim alaihissalam maupun Nabi Ismail, hidup ini bukan sekedar hidup, hidup ini memiliki tujuan. Tujuan dalam pandangan mereka berdua adalah ada pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau itu adalah suatu perbuatan yang memang akan mendatangkan ridhonya Allah, maka apapun yang Allah titahkan kepada mereka, sami'na wa ta'na. Nah, Nabi Ibrahim menteladankan bagaimana beliau itu memiliki karakter sifat-sifat yang luar biasa nanti, ya. Di antaranya hanif, kemudian juga syakiron li'an umihi, ya, pandai bersyukur. Selain juga walam yakun musykiran, walam yakun musyrikan, tidak ada tipikal syirik, ya. Kemudian juga beliau itu adalah orang yang nanti di dalam surat An-Najm itu ada disifati Nabi Ibrahim waffa wa Ibrahim alladzi waffa, ya. Waffa itu apa? Orang yang pandai memenuhi janji. Waffa, menyempurnakan janji. Nabi Ibrahim banyak janji-janjinya. Di tafsir Aisar itu, Aisarut Tafasir itu sampai didetilkan beliau janjinya itu. Termasuk janji ini yang paling berat, ya. Janji melaksanakan mimpinya, ya. Selain janji konon dalam tafsir itu mau dikhitan pakai kampak itu kan, itu termasuk, tapi karena sudah janji dipenuhi. Nah, itu banyak janji-janji yang beliau ucapkan, beliau penuhi. Maka Allah sendiri mengatakan Bani Ibrahim itu adalah wafa, orang yang memenuhi janjinya, gitu. Nah, jadi di sana kenapa Nabi Ismail itu mau-maunya, karena punya makna hidup tadi, bahwa makna hidup itu bukan sekedar diambil dari hal-hal yang dia inginkan semata berdasarkan keinginannya, tapi mempertimbangkan Allah ridho atau tidak. Ini dahsyat, ya. Nah, ini kedahsyatan kalau sudah mempertimbangkan kira-kira Allah ridho atau tidak. Gitu. Nah, ya mungkin karena turun temurun juga mungkin ada dari sifat karakter baiknya Nabi Ibrahim akhirnya turun ke Nabi Ismail, sehingga ya Nabi Ismail punya kepercayaan kepada Nabi Ibrahim dan ya mau nurut dengan tulus atas perintah dari ayahnya gitu kan. Nah, hal itu tuh apa yang bisa diambil dari ketulusan dan ketaatan dari Nabi Ismail mengikuti perintah ayahnya, dan ya bagaimana hal itu bisa diterapkan di pendidikan karakter gitu. Ya, jadi pendidikan karakter itu sudah kalau baca buku Bung Hatta, itu kan udah berapa tahun yang lalu, mungkin belum hadir. Ya, Bung Hatta sudah nulis tentang bagaimana pendidikan karakter, ya. Nah, sekarang itu ternyata semakin terus digalakkan karena memang hal yang menarik dari bangsa Indonesia ini yaitu kaitan dengan karakter itu perlu dipertajam dan perlu diperkuat. Satu hal yang mungkin saya tertarik dengan ucapan Gus Dur. Beliau mengatakan ada sikap perbuatan yang menunjukkan karakter bangsa. Ya, karena kata beliau ada 4 karakter. Satu adalah ada tipikal negara yang orangnya itu tidak banyak bicara, ya, alias sedikit bicara, sedikit bekerja. Beliau mencontohkan itu negara Ethiopia, Angola, ya. Kemudian ada yang banyak bicara, tapi sedikit bekerja. Beliau mengatakan, wah itu kayak orang India, Pakistan, katanya, ya. Kemudian ada orang yang sedikit bicara, banyak bekerja, seperti Amerika, kemudian Cina, kata beliau. Kemudian
Ada orang yang banyak sedikit bicara, banyak bekerja, itu Jepang, Korea. Pun ada yang banyak bicara, banyak bekerja, itu adalah Amerika, Cina. Sedang yang nanya kan, kalau Indonesia di mana, Gus? Indonesia itu apa yang dibicarakan lain dengan apa yang dikerjakan. Nah, itu satu hal yang sungguh menjadi pemenungan buat kita, bukan sekedar humor, enggak itu. Karena senyatanya kalau kita lihat itu krisis dari bangsa itu adalah lain apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan, beda dengan apa yang dikatakan. Kalau dalam bahasa agama kan itu munafik orangnya, perbuatannya nifak. Dan karakter itu adalah karakter yang sangat buruk, ya. Nah, karena itu bagaimana tadi keteladanan Nabi dan Rasul, terutama yang ada kaitan dengan pembahasan ini, Nabi Ibrahim itu sangat-sangat sangat cocok. Bukan cocok karena memang Al-Quran yang diwahyukan itu likuliz zaman wa makan, ya. Karena tadi saya bicara tentang kisah, itu bukan sekedar karena sekarang trennya ini adalah pendidikan karakter, rame-rame bicara tentang karakter. Jadi kalau kita mengikuti bagaimana jejak para nabi dan rasul, itu mereka memiliki karakter-karakter yang kuat, yang kokoh, yang sabat, subut atau sabat, ya, yang sering kita mungkin berdoa kita sering, ya, dipandu dalam doa Al-Quran itu ada dalam Al-Quran, Rabbana sabbit qulubana ala dinika Rabbana sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Kokohkan langkah-langkah kami. Nah, kalau dalam hadis Nabi, ya muqallibal qulub sabbit ala dinika wal iman, ya. Wahai yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, kokohkan hati kami, ala ta'atik, dalam keterangan lain dalam ketaatan kepadamu, dalam beragama kepadamu, dalam keimanan kepadamu, ya. Tidak lain di bibir, lain dikerjakan. Jadi lain di hati, lain di bibir, itu karakter yang tentu saja sangat buruk. Nah, kalau kita lihat bagaimana karakter Nabi Ibrahim tadi, itu hanifan, yang cenderung benar, ya. Sabar, itu luar biasa. Doanya itu tidak menjadikan kemudian dia mundur karena belum terkabul. Ya, terus berdoa sampai punya putra, dididiknya, itu menunjukkan kesabaran yang luar biasa, ya. Kemudian tadi hanifan, yang luar biasa, cenderung pada kebenaran, sehingga yang berikutnya harus bertentangan dengan mainstream pada saat itu. Ayahnya yang jualan patung berhala itu, nah beliau tentang, gitu kan. Beliau tentang, kemudian masyarakat pada saat itu ditentang, gitu kan. Nah, ini satu karakter yang tentu saja tidak pernah akan absen dari figur-figur yang menjadi tokoh-tokoh idaman dimanapun. Pasti itu ada yang namanya pendobrak atau pembebasan terhadap hal-hal yang sifatnya kungkungan, yang menjerumuskan sifat-sifat kemanusiaan menjadi hilang. Nah, kan, yang diantaranya apa? Tidak berpikir, tidak berakal. Musyrik itu kan menghilangkan sisi kemanusiaan, gitu kan? Yang bukan manusia, gitu, begitu. Nah, iya, tadi setelah akhirnya melihat karakter dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail akhirnya dengan tulus menuruti apa yang emang diperintahkan dari Allah lewat Nabi Ibrahim, gitu kan. Nah, untuk disembelih, dari peristiwa itu tuh, ya, dari peristiwa penyembelihan Nabi Ismail tuh kan mengajarkan tentang pengorbanan, kesabaran, dan kepatuhan. Nah, itu tuh bagaimana tuh dari kisah itu tuh yang bisa kita ambil nilai-nilainya dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari tadi. Baik. Jadi itu tentu saja banyak, ya, tadi bukan hanya pada kasus penyembelihan, ya, nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap keluarga, masyarakat, ya, itu kemudian bagaimana diterapkan dalam kehidupan keseharian, ya, tadi kaitan dengan kepatuhan, ya, kepatuhan itu menjadi kunci utama juga di dalam pendidikan itu. Jadi kepatuhan kepada
Allah itu luar biasa, ya, menghasilkan banyak hal, ya, yaitu apa? Nanti yang akan menjadikan pertimbangan bukan sekedar hawa nafsu atau kepentingan sesaat yang ya sangat-sangat banyak hari ini kita bisa melihat itu kerusakan mental yang diakibatkan karena tidak punya jiwa kepatuhan. Nah, dalam keseharian ini seperti apa? Nah, dan momen yang sangat ininya bagaimana? Pentingnya. Ini kaitan dengan takmir masjid. Ya. Keadaan doa Nabi Ibrahim. Perhatikan doa Nabi Ibrahim itu ada kalimat bahwa Nabi meletakkan Nabi Ismail itu pada saat di lembah yang tidak memungkinkan untuk ditanami. Ya. Jadi artinya tandus kan? Tapi selain tandus ada Baitullah. Ini nilai-nilai yang penting sekali. Artinya apa? Material ya, itu bukan segalanya. Walaupun segalanya kita butuh materi itu ya, tapi material bukan segalanya ya. Jadi bayangkan negeri yang tandus yang tidak memungkinkan untuk memproduksi, untuk menjaga kelangsungan hidup yang cukup gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim merasa tentram karena ditempatkannya di Baitullah. Ya. Baitullah. Kenapa? Karena dengan itu apa? Aman. Jadi mengkondisikan putra-putri kita atau anak didik kita dengan lingkungan yang sangat kondusif. Nah, kondusif itu perhitungannya bukan sekedar materi. Syukur-syukur materinya bagus, kemudian juga penanaman nilai yang akan mendatangkan menjadi orang yang bertakwa, orang yang patuh kepada Allah, itu menjadi penting. Kaitan dengan takmir masjid. Sekarang Baitullah nggak mungkin semuanya di Baitullah kan? Sedikit terbatas kan Baitullah. Berdidik di Mekah itu terbatas sekali lingkungan geografisnya. Ya, ada miniatur dari Baitullah. Apa itu? Masjid. Dan kalau kita perhatikan, siapa yang memakmurkan masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumal akhir wa aqamas shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang melaksanakan menegakkan salat, menunaikan zakat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Sehingga ulaika asa mereka itu orang yang diharapkan yahtadun, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, model pendidikan artinya dengan fungsi masjid sebagai tempat pendidikan ya, selain tempat peradaban, bukan hanya tempat ibadah walaupun itu kunci utamanya, tapi kaitan masjid dengan sujud itu adalah apa? Kepatuhan. Jadi masjid itu tempat di mana aktivitas kepatuhan itu sangat-sangat kondusif. Ya. Nah, dengan harus kepatuhan kepada Allah itu akan menerbitkan apa? Memudahkan untuk cinta terhadap ilmu, peradaban, pembentukan. Nah, itu yang sangat kondusif sebagai miniatur dari nilai-nilai pendidikan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi idealnya untuk hari ini kekinian itu masjid itu menjadikan satu penanaman pendidikan wabil khusus tentang diniyah yang utama. Sebab apa? Di sekolah berapa pelajaran agama? Berapa jam? 2 jam dalam seminggu. Ya. Dan agama itu bukan sekedar knowledge. Ya. Bukan sekedar pengetahuan, tapi di sana ada karakter tadi. Ada akhlak, ya, ada perilaku, ada sikap, ada mental yang perlu ditanamkan. Yang itu butuh interaksi, butuh keteladanan, ya. Nah, ini masjid menjadi sangat penting sebagai cerminan kita meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, bukan justru semakin menjauh dari masjid, ya. Saat menarik tuh Mas Kunto Wijoyo almarhum ya, semalam rahmati itu, beliau mencermati masjid yang dulunya tempat peradaban, ya, tempat yang memang membina, mengkader
yang terus-menerus menjadikan pemimpin-pemimpin yang bertakwa tersebut. Kemudian beliau mengatakan bahwa masjid hari ini seperti bis kota yang datang, duduk, pulang. Tidak adanya interaksi, tidak adanya komunikasi, tidak adanya sebagai hal-hal yang kondusif untuk meningkatkan interaksi secara keilmuan ataupun kemasyarakatan, sehingga tadi. Nah, jadi mencermati atau mengambil pelajaran dari Ibrahim, intinya hari ini apa? Menerapkannya masjid-masjid, makmurkan dengan apa? Dengan memfungsikan masjid sebagai lembaga pendidikan. Pendidikan yang tidak hanya sebagai penanaman knowledge, tetapi tadi ada karakter, akhlak, ya, perilaku yang tentu saja di sana butuh keteladanan. Begitu. Masya Allah. Nah, Sobat Salman semua, tadi udah banyak banget yang disampaikan oleh Ustadz Yayat Supriyatna, di mana ya padanya ya pendidikan yang emang harus diterapkan ke anak-anak kita nanti mungkin ya diawali dari kitanya sendiri. Kita harus bisa bersikap punya karakter baik gitu dalam ibadah, dalam keimanan, dalam bersosial gitu. Yang nantinya itu secara tidak langsung menurun gitu, turun kepada anak-anak kita. Nantinya anak-anak kita mungkin lebih percaya karena tahu orang tuanya baik gitu. Jadi percaya dan nurut gitu. Terus kita harus mengarahkan anak-anak kita juga gitu kepada yang emang hal-hal baik gitu. Nah, tadi juga tentang bagaimana kisah-kisah kesabaran dan ketulusannya Nabi Ismail menuruti ayahnya gitu. Dimana akhirnya nilai yang bisa kita ambil untuk diterapkan di masa sekarang ya, yaitu mendekati masjid. Hal itu tuh ya, kita tuh akhirnya jangan menjauhi masjid gitu. Kita harus tetap dekat dengan masjid agar peradaban yang lebih baik itu bisa terbentuk. Karena ya di masjid, ya peradaban berkumpul gitu. Dimana ya kalau kita menggunakan masjid itu dengan baik, ya pasti terbentuk suatu peradaban yang baik juga ya. Ya, mungkin segitu saja untuk Tanya Ustadz hari ini. Terima kasih Sobat Salman yang sudah menonton, dan terima kasih Ustadz Yayat atas ilmu-ilmu yang telah disampaikannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.